Aku belum pernah Chiang Mai, sama aku belum pernah Lake Toba. Karena mungkin kampung halaman ya. Aku sebenarnya pengen Lake Toba gitu. Tapi kalau itu bukan Lake Toba dan itu first race, biasanya aku nggak mau. Karena menurutku terlalu risky. Karena kan belum tentu bisa menghandle crowd kayak Kagas, bahkan belum tentu bisa menghandle crowd yang sebanyak itu. Oke guys, jadi kita sengaja bincang-bincang di pinggir jalan dengan view lalu lalang Singapura. Dan ya ini kita sharing karena ini udah makan ketiga hari ini. Buat aku, kayaknya Vincent keempat deh. Sarapan nggak tadi? Nggak sarapan. Nggak sarapan, berarti sama-sama ketiga. Nih ayam, kayaknya ayam steam tapi di bumbu-bumbu gitu. Dan ya seperti yang tadi kita omongin, aku mau sedikit bahas tentang perbedaan race trail run di Indonesia dan di luar Indonesia. Mungkin spesifik ke Asia Tenggara kali ya. Asia boleh. Asia. Jadi kita coret UTMB dari daftar list. Nah, kebetulan Vincent ini kan stay di Singapura nih. Dia ada beberapa pengalaman race di negara Asia. Tapi sebelum kita tanya, mungkin sedikit cerita dulu, San. Tahu trail run dari mana, dari kapan, lari mulai dari kapan. Tapi ini rada ngomongnya rada yang keras ya. Yang keras karena denger ini traffic. Kenal trail run akhir 2023. Karena Run to Care. Jadi kan awalnya ketemu Dani Cika di sana juga. Jadi Run to Care-nya di Semarang, Jogja. Dulu itu taunya jarak 150 kilo. Padahal banyak yang ngebahas elevasi di sana. Tapi nggak aku pedulin karena mikirnya jarak 150 kilo bisa lah, nggak tahu elevasi itu apa kan. Ternyata Semarang Jogja di bagian apa, Ketep ya? Ketep sama apa itu yang Ungaran? Ungaran ya? Bandungan sama Ketep. Ya aku nggak tahu lah. Aku agak buta arah. Tapi tiba-tiba itu ada jalanan tuh kayak gini, nggak berhenti, naik terus. Nah dari sana tuh penyok. Panjang penyok. Itu penyok sehabis-habisnya. Jadi pulang dari sana itu pengen belajar latihan elevasi itu di mana. Pas nyari-nyari ternyata semuanya trail gitu. Nah awalnya takut, tapi ya in the end coba dari sana. Itu awal mulanya, akhir 2023 lah gitu. Event pertama apa? Singapura. Karena Singapura kan trailnya mudah ya. Jadi sebenarnya di Singapura itu beginner friendly trail ya, aman kan, nggak gitu technical. Jadi menurut aku cocok untuk awal-awal gitu. Berarti nggak ada view? Ya nggak apa-apa, kan kita mau coba elevasinya sama bisa nggak kita biasanya lari di road, ini kali ini di rumput uneven gitu kan. Jadi itu masih sepatu road lagi. Belum beli sepatu. Buat teman-teman semua, Vincent ini sebenarnya orang Indo guys. Nah, mau makan. Dia orang Medan, tapi dia udah kerja di Singapura jalan berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Nah, terus berarti setelah ngerti trail run 2023, setelah event Singapura tuh nyoba event Asia ya? Asia. Aku sama lah ya, kayak kita ikutin lari itu kan harus berprogres ya, nggak bisa tiba-tiba maraton gitu ya. Harus 5K, 10K gitu kan. Sama trail run aku mulainya 10K, itu half. Itu aku cobanya di Singapura dulu. Nah, begitu biasanya kalau yang kalau nggak salah 50 ya. 50 saya cobanya di Singapura juga. Nah, biasa kalau UTMB index tuh habis 50 kan lompat ya 100 ya. Ini kan 2 kali lipat dari 50 tuh. Jadi saya nggak berani waktu itu. Jadi saya sengaja nyari event yang punya di tengahnya 75 kilo. Di mana? Itu namanya di Vietnam. Di Vietnam, nama kotanya Kota Dalat. Namanya apa? Dalat Ultra Trail. Dalat 2024 awal. Nah itu dia 75 kilo, elevasi 2000-an. Perfect untuk sebelum masuk ke 100 kilo. Berarti kalau di Indo tuh kayak mantra gitu lah guys, 68 ya. Tapi elevasinya berapa? Elevasinya mantra 4.800. Nah ini 2000.
Oh. 75 2000. Jadi nggak gitu Enak ya? nggak gitu pedih lah. Yes, ya. Nah, berarti dia event pertama kan di Vietnam. Terus Vincent udah pernah nyobain event di ASEAN 2 kali. ASEAN Thailand kan. Terus dia udah pernah UTSG di Singapura. Sama Korea ya? Korea, Trans Jeju. Trans Jeju ada lagi nggak yang aku belum sebut? Hong Kong, Nine Oh, Dragons, iya, Hong Kong Nine Dragons. Nah, Barusan cuman gini ya, cuman karena Vincent tuh kan tinggal di Singapura. Ya memang dia kalau mau nge-trail harus keluar kota, keluar negeri. Bukan berarti wah Sultan keluar negeri terus, tapi karena memang nggak ada gunung kan. nggak ada. Tapi ya, bukit. jangan salah guys. Kalian kalau kerja di Singapura, ya mungkin apa ya, privilege atau benefitnya kali ya? Salah. Benefitnya kan? Benefitnya apa? Benefit kalau kerja di Singapura, at least ya Singapura negara Asia Tenggara itu kan nomor 1, ya kan? Sekarang, jadi kayak buat dia apa ya ngomongnya ya? Kayak misalnya makan di sini kayak ini ayam 80.000 kan? Di Indo tuh paling 20.000, jadi taraf hidupnya kayak 1/4. Nah, jadi dia bisa relatif lebih lega lah kalau mau event terutama di Indo, di Malaysia ya kan. Bener nggak? Vietnam murah. Vietnam sama Indo hampir sama. Kadang beberapa bagian lebih murah Vietnam. Oh, oke. Nah, dulu 1 kali. Terus aku mau tanya nih. Kira-kira Sen, kamu kan udah ikut event Indo beberapa kali sama event yang Asia Tenggara. Apa perbedaan yang paling signifikan, Tan? Indo sama Asia Tenggara. Selain faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu kan tempat, rute, cuaca itu kan eksternal kan. Tapi lebih ke organisernya, lebih ke race venue-nya, penataannya, kedisiplinannya, kebersihannya, kira-kira gimana? Wah. Perbedaannya. Kalau yang nggak eksternal ya? Kalau dari harga dulu aja, harga. Oh ya, harga slot. Harga slot kayaknya event luar, at least yang aku ikut kayaknya mahal ya. Lebih murah yang di Indo. Vietnam lupa. Tapi nggak, lebih mahal daripada kayak 2 juta ke atas. Oh, tetap lebih mahal ya? Kalau nggak salah 2 juta ke atas. Oke, berarti let's say mungkin 80% race luar Asia Tenggara sekalipun Malaysia atau Vietnam lebih mahal dari race Indo ya. Malaysia kemarin berapa ingat ya? Aku bicara kali aku lupa. 2 juta ada. IDR Malaysia ya? Ada kayaknya. Ada, oke. Kalau race lokal guys, ini masih kisaran 1,7 lah kan. 1,7 yang 100 kilo, 1,7, 1,8 itu udah termasuk normal. Kecuali case-case tertentu kayak Rinjani itu memang lebih mahal. Kalau untuk kedisiplinan kan apa ya? Apa namanya waktu? Kalau waktu, race collection, kerapian gitu-gitu, terus informasi di website atau di Instagram. Kalau informasi itu kayak kalau untuk race Indonesia, menurut aku ya, untuk Indonesia friendly, untuk bahasa Indonesia. Tapi untuk yang orang luar kayaknya kurang. Tapi kan ada kayak translate-nya nggak sih? Nggak semua event ya? Nggak semua event kayaknya. Tapi kalau yang gede-gede Rinjani ada. Itu kan memang kan udah terkenal ya, 60. Tapi kalau event-event lainnya kayaknya apa publikasinya masih kurang tahu ya. Karena jarang teman-teman Singapura tuh ke Indonesia gitu. Nah, sedangkan kalau yang kayak Malaysia itu kan mereka udah multilingual juga. Jadi pasti selalu cuman kalau itu kurang head to head, maksudnya Singapura Malaysia kan satu island. Oh iya, benar juga. Iya kan? Iya, benar juga. Terus mereka bisa darat doang kan? Benar. Kalau mereka mau ke Indonesia paling deket Batam, itu pun Batam nggak ada gunung. Iya. Tapi kalau Vietnam pun sebenarnya susah waktu itu cari infonya. Dan informasinya tuh kurang banget sih. Kalau Vietnam kayak saya harus sampai email organisernya gitu. Kayak, nanya ini gimana ya? Udah deket hari nggak ada kabarnya ini. Berarti kalau Vietnam sama Indo better mana kemarin? Indo. Tapi itu kan berarti kan informasi nih. Tapi ketika hari H pelaksanaan eksekusinya? Pelaksanaan sejauh ini ya event yang aku ikutin kayak semuanya aman sih. Cuman ada event yang aku ikut paling kaget itu salah satu event di Indo itu kayak
biasa event tuh pasti expo-nya ada jual barang-barang ya. Oke. Tapi ada satu event yang saya ke sana, saya berharap mau beli gel. Tapi nggak ada gelnya di sana. Kenapa nggak disebutin eventnya apa? Apa apa? Gak apa-apa lah. Rinjani 100. Ya enggak, maksudnya bukan kita ini kan nggak jelek-jelekin, kita ngomong apa adanya ya. Siapa tahu teman-teman dari Rinjani 100 bisa denger atau mungkin aku bantu jawab ya, karena mungkin ya Rinjani itu kan Pulau Lombok kan. Oh. Nah, jadi nggak ada sponsor atau nggak ada orang yang mau open booth di sana gitu. Oh. Karena cost-nya mungkin ya, mungkin. Nah, soalnya kemarin kan aku selama aku race, ekspektasi itu di tempat race itu pasti jual mandatory gears, kayak maksudnya mandatory gears lah, kayak gel lah atau bola, sandbox lah. Karena pelari pasti ada yang lupa kan, jadi bisa beli gampang gitu. Dan itu juga kesempatan buat yang ngebuka booth di sana untuk biar bisa jual gitu kan. Jadi ekspektasi aku pas ke Rinjani itu kebetulan waktu itu nggak sempat belanja dulu nih di sini. Jadi pikirnya ke Rinjani bisa beli. Tapi ternyata sampai sana nggak ada gitu. Tapi selain Rinjani kemarin sempat ikut SLU, ikut siapa lagi? SLU sama Rinjani sama Semarang Mountain Race. Tapi 7 kilo doang. Nah, maksudnya di SLU sama SMR ada ya kalau masalah booth gitu-gitu ya. Oke. Jadi makanya aku bilang kayak di event-event lain tuh ekspektasinya pasti ada gitu. Vietnam kemarin ada nggak? Ada lah. Ada ya. Lengkap. Oke. Terus kalau kualitas water station? Kualitas water station menurutku nggak masalah sih. Malah kalau aku yang di Indo aku rasa ramah ya. Dibantu ya, diisiin. Dibantu. Nah, kita tinggal diam aja, kasihin. Ya Mbak, boleh dibantu nggak nih? Wah, boleh itu. Tapi kemarin di Malaysia juga oke lah. Ya. Tapi yang di Jeju atau apa, kayaknya ada sekali aku disuruh isi sendiri. Oh, tapi kalau race-race yang apalagi yang PUTMB yang udah 2000 peserta up tuh mau nggak? Mau kayaknya harus isi sendiri. Tapi Amajen nggak? Amajen mau tetap diisiin. Dibantu. Tapi Chiang Mai aku lupa ya. Tapi kalau Jeju beberapa tergantung kembali ke orangnya ya. Oke. Orangnya kayak lagi rame nggak water station ya. Kalau mungkin nggak lagi rame mungkin mau dibantu. Gitu. Tapi kalau lagi rame kayaknya nggak. Untuk isian biasanya air, isotonik, buah, makanan, karbo, atau mungkin ada gel gitu? Nggak pernah aku kena masalah ini. Selalu. Nah, nggak beda. Maksudnya kalau Indo sama luar, secara level atau standar samakah atau gimana? Ntar ya, saya mikir dulu. Kalau luar kayaknya aku nggak bisa banding sama Trans Jeju sama Amajen, itu berlimpah itu makanan. Oh ya, itu kan PUTMB ya. Jadi itu kan race yang udah harganya 3,5 juta up kan. Itu berlimpah. Nah, tapi Kagaspa 4.400.000 nggak ada ya? Berlimpah. Untung nggak pergi. Itu bukan berlimpah, untung nggak bukan berlimpah tapi berlimpah itu. Ya. Tapi ada satu yang kalau selama aku nge-race yang paling jelek itu di Hong Kong. Nine Dragons. Padahal Hong Kong juga race fee-nya lumayan mahal kan harusnya kan? Lumayan mahal. Mungkin karena kursnya juga tinggi. Terus kenapa kamu nyuruh aku ngajak ke sana? Berat. Hah? Berat. Ya berat, BS-nya juga biar nyoba. Maaf. Biar tersiksa di sana kan. Mendingan aku ngulangin Kagaspa, kalau cacat lagi aku maki-maki lagi. Kagaspa kan mahal, panas enggak dong. Ini kan sedianya enggak semahal Kagaspa, cuacanya dingin gitu. Bentar, kemarin yang Dragon berapa? Kan 2 jutaan. 2 juta, iya. Separohnya sih. Separohnya kan. Cuman biaya hidupnya kayak mahal di Hong Kong deh. Biaya hotel mungkin sama ya. Jepang juga mahal kalau hotel. Hong Kong mahal juga sih. Karena Hong Kong kan dia kecil ya. Kecil. Tapi gak ada apa-apa, San. Ya. Kecil gitu-gitu doang, mending main Jepang. Bener nggak? Coba kamu kalau disuruh milih sekarang mau race di Hong Kong atau di Jepang? Jepang lah. Nah iya kan. Karena Hong Kong kan udah ya. Nah sekarang kualitas ini San, kualitas respect atau apa ya, race kitnya, maksudnya jersey, terus medal, terus kalau ada merchandise gitu-gitu. Merchandise. Kayak kemarin Amajen bagus. Jersey-nya. Apanya tuh? Respect itu dikasih tasnya bagus. Oh iya, aku lihat ya. Gede gitu, bagus. Kayak biasa orang tasnya kan cuman yang kayak tote bag. Ini apa ngomongnya yang panjang gitu loh. Yang duffel bag kayak duffel bag gitu. IKEA gitu ya. Tas IKEA tapi lebih proper gitu. Gede. Terus SLU juga bagus ya. Ada jaket anti air. Oh iya, windbreakernya itu. SLU windbreaker. Iya, windbreaker. Bagus itu. Nah, terus kalau kualitas baju kemarin Amajen, saya suka yang Amajen sih. Amazen.
kalau misalnya dia satu vendor sama apa Intanon itu bagus. Sama. Karena jersey sama. Ya, jersinya tuh sama kayak yang dipakai jersinya Koros. Oh, bagus tuh, enak. Bagus. Kayak ya, enak. Dari Cina apa dari Hongkong gitu sih. Ya. Sama ya. Nah, ini balik lagi. Kang Gaspa jersinya surem. Jersinya tuh branding Hoka. Ya. Cuman ya kita juga paham lah. Aku juga punya race kan. Kadang ada event yang branding sama brand besar, tapi itu sebenarnya di sub. Oh, di sub gitu loh. Kayak dari dulu tuh Mantra tuh hoodie-nya tuh kan pakai Compressport. Ya. Tapi sebenarnya tuh cuman nempel brandingnya Compressport di jaketnya. Sebenarnya itu beda. Nah, ini si Jepang ini juga sama. Tapi masalahnya adalah bahkan sama event-event lokal Indo tuh kualitasnya lebih bagus event Indo. Indo sejauh ini oke sih, menurut aku bagus sih. Vietnam? Vietnam, nah ini agak harus gali-gali lagi di kepala. Gali-gali. Vietnam bagus. Bagus. Dia kasih tas kecil. Oh, oke. Jadi tasnya sebesar kayak running trail bag gitu loh, kecil gitu ya. Lumayan. Jadi dikasihnya itu biasa orang kasih tote bag ya. Jadi dia kasih tas yang gini loh. Oh, cangklong gitu. Cangklong, terus ada ininya. Terus dalamnya isiannya banyak gitu. Unik lah ya, unik. Kayak kemarin yang kita lihat di Cameron tuh menurutku menarik sih guys. Jadi respectnya isinya sih nggak terlalu mewah, cuman finishernya tuh dia ada sendal, ada handuk yang aku pakai tuh kan. Handuknya cukup oke, cukup proper, jadi cukup menarik. Nah, terus mungkin menurut Vincent ya kan, kamu kan ada banyak teman-teman dari Singapura, dan teman Singapura tuh rata-rata multi ras, multi etnis, multi nation ya kan, dari berbagai negara. Nah, pandangan orang-orang luar Indonesia sama race Indo itu apa? Susah. Apakah kumuh atau jelek atau gimana gitu? Dan mereka mikirnya itu lebih ke berat. Berat sama mungkin aksesnya itu kurang nggak direct gitu. Kalau misalnya ngerti, kalau misalnya kayak Jepang juga Kagaspa mungkin nggak direct. Tapi kan setidaknya dari segi transportasi ini tuh proper gitu. Ada pilihan lah ya. Ada pilihan. Bisa pesawat, bisa Shinkansen. Ya, Shinkansen gitu kan. Bisa MRT. Ini kita ngomong yang kampung halamanku ya, Danau Toba. Itu kan secara akses kan mungkin masih challenging juga ya. Itu benar lagi race-nya mau keluar loh. Mau keluar. Tapi misalnya kayak nggak tahu dari organisernya nanti ada provide shuttle atau enggak. Nah, kalau ada shuttle ya bagus ya. Soalnya itu kan mesti nyebrang ferry lagi. Nah, itu kan ya kendalanya di sana sih. Kalau nggak ada di provide shuttle kan berarti satu-satunya cara adalah nyari transportasi kan. Cari gimana private car itu kan kurang nyaman itu, nego-nego harga ini tuh kan. Harusnya sih kalau sekelas event by UTMB di sana provide ya. Entah walaupun berbayar tapi at least ada gitu ya. Toh berbayar kalau buat orang luar Indo tuh pasti relatif murah kan. Tapi cuman yang dipikirkan, kalau yang nomor satu yang tadi ditanya apa yang dipikirkan itu berat karena gunungnya tinggi-tinggian. Tapi orang juga tahu itu cantik mau pergi ke sana gitu. Nah terus kemarin respon teman-teman ketika Vincent mungkin SMR karena ikut 7 kilo nggak sampai puncak ya. Mungkin Sikto Rogo atau Rinjani kemarin ada yang tanya kah gimana kah? Awal aku daftar Rinjani aja semua udah pada bilang gila lu. Terus pada bilang sesuai prediksi. Mereka pada bilang bisa finish gak lu gitu kan? Sesuai prediksi kan. Ya awalnya aku bilang kok aku jadi ragu ya. Tapi sebenarnya pas race itu sebenarnya bisa finish kan, kalau nggak jatuh tuh kayaknya mungkin bisa finish gitu. Tapi ya gagal tetap gagal kan. Jadi pas pulang diketawain aja. Lagian baru setahun Rinjani. Belagu nih anak gitu. Belagu. Padahal udah ngambil 60 itu nggak finish. Mepet. Jadi tahun depan 100. Enggak lah, kalau remedial 60 lagi lah. Nah, ini menarik ya. Ini karena aku sebagai orang Indonesia cukup bangga bakal ada race by UTMB ya. Di kampung halamanmu kan, di Medan. Menurutmu nih San, no hard feeling, maksudnya pendapatmu pribadi itu kan mepet sama Chiang Mai nih, kisaran 2 bulan, nggak ada 2 bulan kan, dengan akses, dengan segala event pertama, kira-kira kamu kalau disuruh milih itu tuh bakal milih kemana? Kamu dari Singapura nih. Ini aku mungkin ada 2 jawaban ya. Mungkin 3 jawaban malah. Karena jawaban ini bisa berbeda tergantung perspektif kan. Betul. Jadi pertama aku dari perspektif orang Singapura ya. Saya ini orang Singapura
saya udah sering ke Chiang Mai karena kan udah major berapa tahun kan. Dan rutenya juga bolak-balik Doi Inthanon, kalau enggak ya Chiang Mai Pao Para. Sedangkan Lake Toba ini kan baru. Dan dari video-video sih bagus ya gitu kan. Jadi mungkin aku bakal consider Lake Toba. Cuman kembali lagi, transportasinya gampang atau susah, itu perspektif kalau aku orang Singapura nih. Tapi kalau aku orang kedua, orang Singapura yang belum pernah Chiang Mai, dan kebetulan ada Lake Toba juga kan, aku pasti pilihnya Chiang Mai dulu karena udah jelas nih ya, udah running kan. Dan juga grup Singapura itu kan karena trail running group di sini nggak segede di Indo ya, ribuan gitu di Indo ya. Di sini kan paling ratusan lah. Jadi kita tuh kemungkinan satu dan yang lainnya saling kenal dan kita ada di dalam grup yang sama. Dan kalau untuk Chiang Mai ini karena dia major, biasanya dari komunitas kita ada yang ngebantu untuk koordinir. Yuk berapa nanti dari flight ke Chiang Mai kita tinggal hotel mana, nanti busnya gimana, itu ada di koordinir. Jadi untuk dari perspektif ini kalau belum pernah Chiang Mai ataupun Lake Toba, mungkin ke Chiang Mai karena juga double stone kan. Tapi kalau ditanya aku belum pernah Chiang Mai sama aku belum pernah Lake Toba. Karena mungkin kampung halaman ya. Aku sebenarnya pengen Lake Toba gitu. Tapi kalau itu bukan Lake Toba dan itu first race, biasanya aku nggak mau. Karena menurutku terlalu risky. Karena kan belum tentu bisa menghandle crowd kayak Kagas, bahkan belum tentu bisa menghandle crowd yang sebanyak itu gitu. Jadi memang kayak banyak yang jadiin aku sebagai kambing kelinci percobaan. Aku sengaja nggak mau karena pertama kali kan aku nggak tahu. Tapi kalau Lake Toba mungkin karena ada ikatan kampung halamannya, jadi kayak pengen nih pertama kali di kampung halaman aku ikut gitu. Tapi ya nggak bisa. Nah sekarang aku tanya lagi nih, secara walaupun kamu tinggal di Singapura, tapi kan kamu tahu persis rate UMR lah ya, UMR mayoritas Indo. Medan tuh kayaknya tengah-tengah Jakarta sama Semarang. Di Semarang lebih rendah, Medan tengah-tengah, Jakarta lebih mahal. Nah, price positionnya tuh menurutmu gimana Jan? Kalau dibandingin Chiang Mai itu seingat kan 338 ya? 3,8 100k atau 39, 38 kayaknya. Nah, si Lake Toba ini kan 3,7. Kalau kamu dari sudut pandang misalnya kamu kerja normal di Jakarta, kan pernah kerja di Jakarta kan? Kira-kira kamu bakal milih mana nih? Menimbang transportnya, menimbang ini lebih ke cost lah ya? Ya kalau dari segi cost, jujur aku bakal pilih Chiang Mai. Pertama karena mungkin major, costnya hampir sama, double stone, terus negara luar kan, belum pernah kayak gitu. Sedangkan aku Lake Toba ya tanpa race pun aku udah sering pernah ke sana gitu. Tapi kalau untuk nggak tahu ya orang-orang Indonesia lainnya. Memangnya sejauh apa sih dari Silangit atau Kuala Namu ke Parapat? Kemana tuh? Samosir ya? Venue-nya Samosir kayaknya. Dulu 6 jam. Anjir. Dulu. Dari Medan ke Samosir dulu 6 jam. Kan sekarang ada pembangunan ya banyak ya. Jadi mungkin sekarang tuh di 3 jam. 4 jam lah ya, ada tolnya juga gitu. Tapi nanti akhir tahun ini, tapi setelah event sih, akhir tahun ini pas Natal tahun baru, katanya tol yang baru lagi akan resmi, jadi bakal 2 jam. Lebih dekat lagi. Tapi ya lebih dekat lagi. Tapi untuk tahun ini mungkin masih 3 sampai 4 jam lah. Kalau turun di Silangit? Belum pernah aku. Silangit kan kayaknya lebih dekat ke... Lebih dekat, tapi aku belum pernah. Tapi mungkin sejaman 2 jam juga lah. Kalau akomodasi lain selain transport, hotel gitu? Banyak sana. Banyak ya, aman ya berarti ya? Ya, sana kan cottage banyak, hotel banyak, resort. Nah, terus kalau culture-nya orang-orang Toba, orang mayoritas mungkin Batak ya? Sama event, sama mungkin banyak nanti wisatawan mancanegara, sama crowd. Menurut mereka tuh ini bakal ganggu atau mereka seneng atau gimana tuh? Saya personally nggak tahu karena saya bukan dari Tobanya langsung. Tapi sejauh aku yang dari Medan berlibur di sana, aku rasa mereka orangnya ramah-ramah. Cukup ramah dan mereka welcome banget sama turis-turis, apalagi orang Indo kan. Nah, sama turis-turis, bahkan turis yang di sana itu bisa jadi yang kayak di Bali tuh tinggalnya 6 bulan di sana, sebulan di sana, udah hidup di sana karena kan damai banget tuh di sana. Nah, dan menurut aku juga bisa jadi suportif lah. Kenapa? Karena kalau nggak suportif kan udah banyak event yang dilakuin di sana kan, yang kayak
apa yang kemarin ada masuk apa event Olimpiade ya atau Olimpiade? Oh, PON. PON ya. Kan itu di Toba kan. Terus kemarin juga Bandara Silangit dibuat kan untuk menunjang wisata di Toba juga. Sekarang ada Lake Toba Trail of the King by JMD juga di Lake Toba kan. Jadi ya menurut aku sih kalau mereka nggak suportif nggak mungkin sebanyak ini bisa. Tapi kira-kira itu nggak ada potensi atau ada kemungkinan bahwa itu kan kadang kan suatu kelompok warga itu kan ada unsur aji mumpung nih. Aji mumpung itu maksudnya gini, makanan yang biasanya 40.000 50.000 begitu rame, wah ramenya cuma 2 hari 3 hari aku mark up 2 kali lipat itu. Itu aku kurang tahu ya. Karena selama aku ke Danau Toba ketika peak season ataupun enggak itu harganya sama lah. Oke, sama. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau event ini ternyata menurutku Danau Toba belum pernah bakal seramai ini. Event UTMB ini kan bakal rame banget. Jadi aku juga sendiri penasaran bakal gimana nih experience teman-teman di sana. Kira-kira kalau prediksimu nih Sen? Prediksi ya. Kalau kemarin Cameron lah ya. Cameron tuh kan bisa dibilang event tua, event top 3 lah, top 3 event di Malaysia. Itu kan almost 3,000 ya. 3.000 atau 2.500 ya? 2.500 ya, berarti let's say 2.500 sampai 3.000. Sementara Siksorogo ini kan 4.000 terakhir ya. Terus kita sebut aja eventku lah, event di Semarang tuh 1.300. Kalau Amazia ngerti nggak berapa? Nggak ngerti. Nah kira-kira, tapi Amazia harusnya dikit. 1.000? Mungkin nggak ada. 1.000 ada ya. Tapi mungkin masih di bawah 2.000. Kira-kira yang masuk akal nih bakal berapa nih? Kisaran tentang di mana Toba nih? Toba ya? Di Otika ini. Prediksi aku ya di atas 1.500, di bawah 3.000 mungkin ya. Wah itu terlalu panjang cuy. Kamu itu namanya main aman. 1.500 ke 2.000 atau 2.000 2.500. 1.500 ke 3.000 ya, semua bisa mikir. Kan tadi Siksorogo 4.000. Harusnya itu menurutku atas lah, ceiling atas, karena Siksorogo kan mudah diakses. Toba lebih susah diakses. Nggak mungkin nyentuh 4.000 menurutku. Ya. Iya. Harusnya 500 aja. Jangan 1.500 kampret. Mungkin 1.500 ke 2.000 lah. 1.500 ke 2.000 ya. Menurutku untuk event pertama ya. Karena banyak gini dengan apa ya? Traffic event yang padat nih, lokal aja ada BTS, ya kan? Oktober ada Brother, ada Mesas, November ada BTS yang besar, ada Sing Trail Run di Bali itu juga kayaknya bakal ramai juga. Desember ada Siksorogo, ada Chiang Mai. Nah, gimana tuh? Bisa nggak? Possible nggak segitu tuh? 1.500 sampai 2.000 itu. Tetap bisa ya. Menurut aku possible sih, karena hype-nya untuk first event ini ada menurutku. Cuman kendalanya cuma di price ya. Karena price-nya ini kan agak tinggi ya. Price untuk orang lokal mungkin untuk orang Indo ya. Orang lokal terlalu menurutku agak tinggi sih. Jadi ini kita bukan menjelek-jelekan, bukan mengkritisi, tapi ini diskusi. Dan ya semoga dengan adanya podcast ini mungkin aku kirimin ke orang TOTK. Jadi ada hal-hal yang kalian tuh harus kasih mungkin pagar dulu kali ya. Misalnya shuttle itu kalian harus bikin seproper mungkin supaya gampang aksesnya. Orang tuh begitu daftar tuh udah langsung enak. Daftar tuh nggak jengkel kan? Karena kalau udah daftar transfer susah pasti jengkel kan. Nah yang kedua, kalau udah aman shuttle pasti tahun depan mau balik tuh aman kan. Pokoknya intinya first event kalau bisa buat sesmooth mungkin, karena orang travel jauh-jauh untuk ke Lake Toba, ekspektasinya tinggi, experience-nya pengen yang enak nih. Ketika first impression-nya enak, orang akan kembali mulut ke mulut kan. Mungkin tahun depan lebih ramai lagi. Kalau masalah water session dan lain-lain sih harusnya loh. Race Indo dengan harga 1 juta, 1,5 jutaan itu sudah proper banget kan. Tapi ini kalau dengan harga sini sih harusnya aman. Cuman yang mungkin untuk harga 3,7 something ini harapanku minimal dia bisa setara Chiang Mai sama ASEAN. Iya kan? Banyak makanan. Race kitnya, bukan. Jersey, kualitas jersey, kualitas medal, race kit ya kan. Karena kalau enggak, jujur ya ini aku juga pendapat ya kan, aku juga boleh berpendapat kan. Mahal guys. Iya nggak sih? 3,7 kalau imbang sama Chiang Mai mahal ya? Aku nggak tahu harganya soalnya. Kalau imbang ya? Imbang. Mahal.
Ya semoga, aku nggak tahu, aku masih 50-50 ikut apa enggak. Aku pengen ikut, cuman nanti lihat dulu karena udah terlanjur daftar Chiang Mai. Dan aku kemarin dari Jepang, ini dari Malaysia dan Singapura. Bokek guys, kantong Mau dilibas semua event Bayu TNB guys. aja. Kak Gaspa ikut. Oh, Gini loh. Amazon belum nih. Ini bukannya sombong, badannya tuh aman saya. Badannya aman. Badannya aman, kantongnya nggak aman. Heeh. Oke teman-teman, mungkin apa mau ada hal yang diomongin lagi? Nggak ada sih. Enggak ya. Mungkin pesan ke teman-teman Indonesia yang mau cari stone atau mau race di Asia Tenggara, San. Kira-kira apa yang harus di prepare? Kira-kira harus nabung gimana atau gimana? Kayaknya pertama pasti latihan ya. Latihan. Karena kalau udah event di luar Indonesia itu kan biayanya mahal. Betul. Jadi make sure preparation dan jangan sampai udah susah-susah ngeluarin biaya Didiskualifikasi. ini pasti nggak bilang ya ini ya sampai susah-susah ternyata nggak dapat gitu. Jadi latihan. Berarti kamu di Siksorogo sama di Rinjani gagal tuh karena murah? Enggak. Itu karena terlalu menganggap remeh. Karena kan event-event di luar Indonesia itu kan finish semua ya. Aku race 3 kali di Indo. 2 kali di atas 50, ya, di atas 50 gagal. Cuman satu yang 7 kilo di SMR finish masih senyum-senyum. Aduh. Ya paling itu latihan sama ya. Kalau memang tujuannya pengen UTMB suatu hari ya fokus saja. Gimana caranya pasti ada jalan. Yang penting tahu mau gitu. Mungkin dari 4 atau 5 race di luar Indo yang paling kamu rekomenin buat teman-teman yang pertama kali mau race di luar, yang kira-kira dari segi dana masih make sense, dari segi view, dari segi race yang paling worth it lah, apa sih? View race ya terserah, overall bukan cuma view race ya, tapi overall. Oke, Dalat Vietnam ya. Soalnya pertama itu harganya nggak semahal Trans Jeju atau apapun itu kan. Singapura sebenarnya nggak ada view tapi mahal lagi kan. Dalat itu nggak gitu mahal. Cuacanya enak, dingin. Ya. View-nya bagus. Sama Cameron dingin mana? Hampir sama. Oke. Bersama. Dia paginya kabut sama. Dalat tuh enak, view-nya bagus. Jadi boleh consider Dalat. Tapi kalau misalnya ada budget lebih sedikit, aku suka Trans Jeju. Ya. Karena Jeju tuh udaranya juga enak banget dan dia nggak gitu technical, jadi buat teman-teman yang mau cari view, enjoy kan itu pas bulan musim gugur ya. Jadi warnanya apa? September, Oktober atau November gitu, akhir Oktober atau November. Jadi dia punya daun itu emas-emas, oranye-oranye, kuning-kuning, jadi cantik gitu. Nah, oke. Cost. Buat kita 2 aja ya. Kalau ke Vietnam, kalau dari Jakarta lah ya, overall tuh kira-kira habis berapa? Nah, average ya. Jakarta kayaknya flight PP bisa 2 jutaan ya. Flight 2 juta ke Vietnam. Dapat. Enggak, maksudnya kamu overall tuh kalau dirupiahin kemarin kalau dikonvert dari Jakarta tuh sekitar habis berapa? Kalau yang Vietnam dulu nih. Bilang lah Vietnam slotnya aku lupa, mungkin lah taruh 2 juta. 2 juta. Terus habis itu flight PP mungkin sekitar 2 juta. Kurang lebih sama Singapura sama Jakarta sama ya? Atau kurang lebih hampir sama. Okay. Mungkin selisih 500 lah ya. Aku bilang mungkin 3 juta lah. Karena kan nggak ada langsung ke Dalat ya. Jadi harus transit. Tapi bisa juga naik bus. Jadi mungkin 3 juta aku taruh. 5 juta kan. Belum lagi hotel mungkin sana bisa dapat yang murah karena kan banyak penginapan kayak gitu, homestay gitu itu ada. Jadi mungkin 500.000 1 juta dapat per malam per total 2 hari 3 hari 2 malam berarti mungkin 1 juta dapat itu mungkin 6 juta makan ya 1 juta makan dan lain-lain 1 juta mungkin jadi total 7 juta lah. 7 juta ya, tapi kan belum termasuk beli gel, peralatan lari apa itu kan di luar ya. Ya, jadi aparel sama nutrisi. Kan kos juga itu kan. Ya, nutrisi exclude. Jadi
untuk yang tadi aku sebutin tadi mungkin 7 juta. 7 sampai 8 aman ya. 7 sampai 8. Oke, sedikit di bawah Chiang Mai. Sedikit di bawah. Enggak, Chiang Mai memang lebih mahal karena Chiang Mai kan lebih jauh. Jauh ya, Bahkan flight-nya. untuk orang Singapura ke sana tuh mahal. Oke. Apalagi orang Semarang, kayaknya bukan Jakarta nih, Semarang, cuk, Semarang. Makanya dari Bangkok bawa mobil ya. 2 tahun lalu. Oke, kalau Jadi Sherpa aja naik sepeda kan. Sherpa. kalau Jeju, Jeju mahal lah. ya di breakdown kisaran berapa? Flight ke Korea, Jeju. Mungkin sekarang di 6 juta ya. Oke, PP 12. Enggak, mungkin PP PP 6 sampai 7 juta kali. Oke, 7 juta. 7 juta ya, sekitar 7 juta. Terus penginapannya semalam 1 juta dapat. Oke, masih Mungkin 2 juta berarti. ya. 2 juta, 9 juta. Jangan 2 malam lah, 3 malam minimal. 10 juta berarti ya. Oke. Jadi 3 juta kan, 10 juta kan. Nah, makan. Makan. Wah, 2 juta dapat. Makan sama Singapura berapa? Hampir imbang. Amerika. Jadi Jadi orang Jepang, guys. ya, tapi 1 juta 2 juta juga ya. Ya, jadi 10 juta 12 juta. ah, Terus transport ke sananya kan. Shuttle lah. Satu-satu. Nah, di Jeju ini aku kurang ngerti kalau mau ke venue itu berarti harus mungkin naik taksi. Kalau aku kemarin Ada teman tahu. bukan teman, kebetulan aku kan SIM-nya itu SIM Singapura. SIM Singapura boleh sewa mobil di sana. Kampret nih. SIM Indonesia nggak boleh. Ya tahu. Jadi SIM Indonesia karena walaupun international driving license nggak boleh. Nah, Jadinya harus mungkin taksi bilang lah TP sejuta. Udah 14 juta. 14 sampai Apalagi yang berat? Slot ya. slot 3 juta juga yang berat. 17 gitu ya. 3 juta apa 3,5 juta? Ya 18 lah. 20 juta lah mungkin. Korea 20 juta. Ya, makanya Vietnam tuh mungkin masih setengah harga. 20 berarti ya mirip-mirip Jepang ya kurang lebih ya. Tapi kan setidaknya Jeju nggak usah visa lagi ya. Oh ya, free visa. Kalau masuk lewat Seoul itu mesti visa lagi loh. Ya, ya. Jadi visa itu kan biaya juga ya. Jadi kalau bisa, kalau aku nggak tahu Jakarta atau bagian Indonesia lain ada flight direct ke Jeju atau apa. Mungkin plus minus tambah sejuta lah ya. Atau Tadi kan 17 juta, kan udah di buffer 3 juta 20. jadi 20. Jadi mungkin 20 juta lah. Itu teman-teman, kalau aku di Jepang kemarin aku hitung-hitung tuh sekitar Slotnya mahal. 22 lah. 22 24 karena slotnya mahal, ke Kaganya itu juga jauh, kos penginapan di Kaga juga mahal. Jadi 22 tuh bottom, atas bawah guys. Nah, kalau mau yang rada miring Vietnam tadi ya. Vietnam dalam Vietnam kisar berarti 78-an ya. 78 dan itu eventnya nggak banyak orang luar. Oh. Makanya susah aku cari informasinya. Tapi Karena mereka orang bahasa Inggris ya kayak orang Indo ya. oh. Nggak fluent tapi bisa ngerti gitu. Ya. Cara Thailand lah ya. Orang Thailand juga sama. Ya. Jepang simimasen nanti. Belum pernah. Vietnam enak. Oke guys, sebenarnya kalau kalian mau tahu detail-detail event-event yang Vincent ikutin, kalian bisa main ke vlognya dia. Nanti ingetin aku ya biar nggak lupa ya. Aku taruh di deskripsi. Vincent Han. Kalau mau main ke IG-nya juga boleh. Kalau ada orang-orang yang mau tanya gitu, rekomendasi itu dijawab nggak? Jawab lah, boleh kan? Harus follow dulu nggak? Nah, Harus follow dulu nggak? nggak usah lah. Kalau aku udah follow dulu. Harus follow. Gitu. Harus follow berarti ya. Harus follow. Saya ikut harus follow. Ini ceritanya muridku guys. Oke, mungkin itu dulu buat teman-teman semua. Semoga kalian semua yang punya mimpi race di luar negeri, menurutku sih harus nyoba ya. Harus nyoba. Karena apa ya? Euforianya beda, vibes-nya beda. Selalu lebih bagus untuk Keluar dari tempurung. membuka wawasan kita Ya, jadi kayak kalau Vincent jangan ditanya yang pertama dia dari Singapura, nggak ada race lokal. Yang kedua income-nya dia di Singapura, kalau dibuat race di Asia Tenggara relatif banyak ya kan. Nah, kalau aku mungkin kayak ngelimit race lokal guys. Jadi aku tuh punya cita-cita atau target kan dalam setahun tuh ada 1 race luar, minimal 1 lah. Jadi kalau tahun ini aku udah Jepang sama Malaysia sama Thailand, 3 ini udah over guys. Jadi 1, mungkin tahun depan kalau nggak dapat goal out di TMB Singapura. Singapura, Vietnam katanya. Singapura belum. Singapura Singapura bisa di nggak ada apa-apa, podium lagi. nggak ada view. Podium. Ya Vietnam. Vietnam ya. 7 juta ya. 7 juta. Tapi kalau yang VMM mungkin lebih mahal ya. Oh, Soalnya slotnya. Slotnya lebih mahal dan dia kan
agak atas ya. Ya, Jadi ya lebih mahal. nanti nabung dikit lagi buat kita main-main lah. Masa udah keluar. Kalau aku sih minimal seminggu ya, San. Harus ada buffer. Ya, kalau keluar negeri ya. Kecuali kalau di Indo rest doang oke, tapi udah keluar negeri harus. Tadi kan kita kan ngomongnya minimum ya. Ya. Minimum ya kalau beneran untuk race ya itu cukup untuk race. Tapi kalau udah ke sana ya biasanya harusnya nabung lebih ya. Sekalian jalan-jalan. Oke guys, ini udah jam 18.46. Sebentar lagi bakal gelap, so aku close di sini. Thank you Vincent. Thank you Buat waktunya, thank you juga buat insight-nya. Di sini kita no endorse, no jelek-jelekin, jadi murni pendapat kita dan semoga semua yang melihat bisa bisa berpikir dengan sudut pandang positif, bisa berbenah, masukan kita diterima. Ya sekali lagi, ya pokoknya semoga race Indonesia bisa lebih baik lah. Pasti bisa lah. Pasti bisa. Oke. Pasti bisa. So itu dulu, thank you buat yang udah nonton. Pertanyaan dan saran langsung di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Top channel tetap semangat. Semangat. Bye bye. Bye-bye. Let's go.